Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Sabrina Official dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sekarang kita bisa bersilaturahmi kembali dalam program Ngopi Ngobrolin Perkara Inspiratif. Dan kali ini saya sedang bersama-sama dengan guru besar saya, kakak seperguruan saya. Beliau ini nama lengkapnya siapakah? Dadang Sarif. Kiai Dadang Sarif. Beliau ini bekerja di Saya kerja di dua tempat, di sekolah dengan di kantor urusan agama. Kebetulan nih buat yang mau tahu seluk-beluk tentang pernikahan, simak sampai beres. Nah, jangan lupa kalau yang belum sub silakan subscribe, like, and share. Oke, mantap. Itu di pernikahan itu sebagai Saya di kantor urusan agama sebagai P3N. P3N itu adalah pembantu petugas pencatat nikah, gitu ya. Jadi tupoksi saya itu adalah membantu para penghulu begitu untuk mengantar para catin itu calon pengantin yang mau menikah. Gitu. mantap. Itu terkabita yang nikah deh. Udah kuat mental berarti. Kalau saya nggak sanggup. Bisi kabita deh. Bisi kabita deh. Betul. Dulu Akang ini pernah mondok di mana kan? Saya dulu mondok di Pondok Pesantren Miftahul Hasanah, Tanjung Sari Sumedang. Betul, kebetulan itu Pondok Pesantren Salafiyah. Betul. Kitab kuning juga berarti. Kitab kuning juga. Oh, mantap. Kiai. Subhanallah. Berarti asli orang Tanjung Sari. Kalau asli Ciamis, ya asli itu lahir di Ciamis, kemudian sekolah juga di Ciamis, SD, SMP, SMA di Ciamis, kemudian pesantren di Miftahul Hasanah Tanjung Sari Sumedang, kemudian beres pesantren langsung kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI Siliwangi Bandung. Aduh, formalnya juga mantap. Alah. Sekarang kalau ngajar di sekolah? Saya ngajar di dua sekolah, di SMA Negeri 20 Bandung, di Jalan Taman Citarum nomor 23, di belakang Gedung Sate. Itu seberangnya Masjid Istiqomah. Nah, di situ. Sekolah favorit dong itu ya. Iya, kebetulan alhamdulillah. Dan sekolah satu lagi di SMK. Sekolah Menengah Kejuruan Bina Sarana Cendekia Bandung yang di Jalan PH Mustafa yang sampingnya Itenas itu. Di situ. Akang berkarir di Bandung, bukan berkarir atau ya berdakwah. Berdakwah di Bandung ini udah berapa lama? Saya itu kalau mulai menginjakkan kaki di mimbar ya, menginjakkan kaki di mimbar itu mungkin kalau legeknya masih mungkin dari 96 lah. Dari 96 itu udah belajar menginjakkan kaki ke mimbar. Itu saya dulu masih ingat ketika masih zamannya remaja masjid. Dulu itu waktu ketika mau bulan puasa itu kan biasalah remaja masjid begitu ya, diberdayakan. Dan itu pertama kali saya berani naik mimbar ketika waktu zaman remaja masjid disuruh kultum subuh, kuliah 7 menit. Mantap. Masih remaja udah tampil. Saya 96 itu masih maju-maju culun. Dan itu ada pengalaman yang luar biasa kan. Ketika waktu saya belajar naik mimbar itu, ya makanya betul ya ada istilah itu harus belajar dari kesalahan. Saya sampai dengan saat ini masih ingat dan itu masih segar dalam ingatan saya ketika belajar pidato lah anggapnya, ketika belajar ceramah itu. Saya masih ingat wabillahi taifuk tan. Caletot. Wajar ya Kiai masalahnya aja. Wabillahi taifuk itu saya sampai sekarang masih ingat, makanya harus belajar dari kesalahan. Gitu. Pantesan aja tuh jadwalnya aja udah Padahal masih 2021, sekarang udah full. Mantap.
Dan ini bisa dilihat bahwa di sini beliau ini sebagai juga konsultan atau penasihat hukum ya perkawinan. Nah, jadi kalau yang lagi ngalamin masalah gitu ya, bisa datang ke sini ya. Betul, itu kami menerima semua permasalahan ya, terutama yang menyangkut rumah tangga tentu saja begitu, baik itu yang bimbingan pranikah atau yang sudah nikah ada masalah begitu. Itu di sini itu bengkelnya kan. Bengkelnya. Alhamdulillah. Jarang-jarang bener ya. Bengkel rumah tangga. Jadi selain berdakwah di mimbar juga bengkel juga ya. Bengkel juga. Aduh, udah lama berkecimpung ya di bidang ini ya? Saya berkecimpung di KUA itu sejak 2013. 2013. Ya. Dan itu kalau ada yang misalkan yang mau sharing atau mau apa ya konsul, apakah itu terbatas dengan alamat atau gimana? Enggak juga. Enggak juga. Kita makanya sengaja di depan itu ada plang ya. Kita ada plang, kita pasang nomor telepon. Jadi ketika misalnya ada klien yang datang ke sini, kemudian saya pas kebetulan lagi di kantor, itu bisa by phone. Itu janjian dulu. Misalkan mau jam berapa, mau tanggal berapa, begitu. Subhanallah. Itu bagaimana tuh biar mensiasati capek kan tentu saja dengan banyak sekali yang dijabat itu kan. Banyak sekali tugas yang diemban kan mungkin capek gitu. Ya. Itu bagaimana itu? Kelihatannya pres terus. Rahasianya apa? Jadi memang yang pertama itu manajemen waktu. Manajemen waktu itu memang wajib kita kuasai, satu itu. Dan yang kedua mungkin yang kedua itu adalah niat mungkin ya tadi. Niat bahwa niat kita adalah beribadah begitu. Jadi secapek apapun kalau kita diniatkan untuk beribadah itu insya Allah begitu tidak ada beban begitu kalau niat kita insya Allah dengan ibadah. Walaupun misalkan kita baru datang kemudian di pintu gerbang sudah ada klien yang menunggu, kita tetap layani dengan sepenuh hati begitu. Kalau sudah niat berkata ya pun tidak terasa gitu ya. Betul sekali. Adapun masalah dakwah itu udah di RRI ya kalau nggak salah. Di RRI ya, betul. RRI Pro 2 di Jalan Diponegoro, betul. Itu ngisi berapa jadwalnya sekali itu tentatif. Jadi kita hanya menunggu dari pihak RRI. Jadi kalau misalnya RRI minta, kita berangkat. Cuman kalau jadwal secara khusus sih belum ada. Yang jelas paling kita nunggu kalau di kontak sama RRI ya kita berangkat. Ini kalau dilihat dari kurikulum pitayanya ya, ini banyak banget organisasi yang sudah diterjuni ya. Ini bahkan sampai sekarang ada yang masih diurus ya, masih menjabat ya. Masih banyak ya. Itu bagaimana itu cara membagi otaknya ya, pikirannya tuh. Subhanallah. Yang terbaru mungkin saya dipercaya ya menjadi bendahara di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cileunyi. Subhanallah. Gitu. Bendahara ya. Kebetulan kalau saya kemarin baru ikut ya, baru daftar, cuma anggota doang. Daftar ke Ustadz Udin tuh. Oh iya. Di LDNU. Tapi belum aktif juga saya. Daripada teka hukumat. Betul. Udah lama berkecimpung gabung di MUI. Kalau di MUI itu masih baru ya, masih beberapa paling ya setahunan lah. Setahun begitu kalau dia. Karena kan kalau jadi lingkarannya itu kan kalau misalkan MUI, kemudian DMI ya, DMI itu Dewan Masjid Indonesia, kemudian orang-orang KUA. Jadi lingkarannya ya itu gitu.
Oh, masih orangnya sama. jadi ketika ada kita misalkan di organisasi A begitu ya, aya sih ya begitu. Di organisasi B aya deh sih gitu. Jadi rangkap jabatan sudah nggak aneh gitu ya. Bukan rangkap jabatan, artinya aktivisnya teh mungkin ya sebagian besar memang yang ya kalau di dunia agama ya, di dunia rohani ya mungkin orang-orang yang tahu tentang agama tentu saja gitu. Jadi apa namanya? Ibarat namalah kalau misalnya kita di dunia pengusaha ya berarti dengan pengusaha lagi ya. Kalau di dunia industri ya dengan orang industri lagi. Nah ini di dunia perustadan ya ustad lagi gitu. Berarti udah nggak canggung lagi ya, udah serasa keluarga gitu. Betul sekali. Dan itu banyak ini, banyak suka duka. Bukan banyak saudara. Banyak saudara gitu. Itu hikmahnya dari kita banyak berorganisasi ataupun banyak berkecimpung di apa namanya di masyarakat begitu. Ya minimal teu hese minta kopi lah. Kamu amplop mah berarti. Insyaallah. Dan ini nih bagi sahabat Sabrina Official dimanapun berada yang mungkin mau sharing atau mau konsul tentang pernikahan nih, misalkan lagi punya masalah butuh bantuan nih ke Pangarsa Kiai ini, yang bisa barangkali nomor yang bisa dihubungi WA atau misalkan Facebook, IG silakan. Boleh, kalau WA saya di 0812 22654967. Kemudian kalau di Facebook saya kebetulan udah mungkin ada 3-4 bulan udah kurang aktif di Facebook karena dengan berbagai kesibukan ya. Kalau dulu saya aktif sekali di Facebook, cuma sekarang dengan berbagai kesibukan paling ya untuk sementara ini ya kita di WA sementara begitu. Gitu. Di antara beragam profesi nih, kira-kira profesi yang mana yang paling menurut Akang itu yang paling enak gitu? Ya tentu saja kalau dunia kerja ya hampir dimanapun pastilah yang namanya suka dan duka pasti ada, kemudian tantangan pun pasti ada, dan juga ya suka duka lah pasti ada. Nah tentu saja selama itu dinikmati, selama itu diniatkan dengan lillahi ta'ala, itu saya rasa sebesar apapun tantangan itu akan terlewatkan. Nah, bijil aja ngana itu bijil. Kiyaina bijil ya. Mantap. Dalam. Eta nu hesena mah teh dinikmati jeung lillahi ta'ala nu hesena. Saya bisa Subhanallah. Dan itu harus dipaksakan. Ya, harus dipaksakan. Apalagi kan kalau yang saya tahu gitu ya, saya kan tidak seluas Pangarsa nih ya maksudnya di bidang organisasi gitu. Baru ikut organisasi kecil-kecilan kayak misalkan organisasi terbatas, misal himpunan mau bikin apa itu namanya acara atau kayak gimana kan namanya pi omongan dan pi kakeseleun kan eta teh. Aya wae. Aduh, itu bagaimana Kang bisa kuat gitu menghadapi kayak gitu? Yang jelas di setiap komunitas apapun itu pasti kita akan ketemu dengan gesekan, kita akan ketemu dengan yang beda pandangan itu hal yang wajar gitu. Karena yang namanya organisasi namanya juga organ gitu. Itu kan terdiri dari berbagai elemen. Dari komponen gitu. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki dan seterusnya begitu ya. Dan ada filosofis Sunda ya yang cukup menjadikan motivasi bagi kita bahwa istilah Sunda ini ya. Gitu. Ai piring mah da pake tragage cenah jeung sendok. Moal jeung helm. Kada wajar dah. Mana gitu. Oke, dan berarti ciri itu teh berinteraksi gitu. Jadi menurut Akang sendiri nih, menurut Pangarsa Akang aja ya, biar agak kelihatan akrab gitu. Aduh, Masya Allah. Ini menurut Akang sendiri, nah buat para santri gitu di zaman sekarang ini, buat para dai, pentingkah untuk berorganisasi?
Saya rasa cukup penting. Paling tidak kita menambah saudara. Paling tidak, gitu ya. Gitu. Karena kan dengan berorganisasi otomatis kita bertambah orang yang dikenal, bertambah juga saudara, gitu. Ya otomatis kalau bertambah saudara, bertambah yang dikenal, bertambah juga rezeki. Gitu, ya. Terus kemudian begini Kang, barangkali mungkin kan masyarakat itu berbeda-beda kalangan ya. Betul. Ada juga yang malu gitu untuk belajar ilmu, menimba ilmu dari asatid yang ya mungkin yang formal gitu ya, yang kelihatan. Barangkali ada yang mau mengaji ke sini menimba ilmu, bagaimana tuh Kang? Apakah bersediakah, terbukakah? Sangat terbuka, pintu saya terbuka bahkan 24 jam. Alhamdulillah. Silahkan mau belajar apapun selama saya bisa ya. Insya Allah selama saya bisa mau belajar tentang tarbiyah atau pendidikan, ayo mangga. Mau belajar tentang metodologi dakwah, mangga. Mau belajar tentang apa namanya fikih murakahat juga, mangga. Nah, ada yang mencuri perhatian saya nih Kang, soal munakahat ini. Dan itu seksi untuk diperbincangkan. Benar. Kira-kira jurus apa nih yang kira-kira sederhana bisa bisa mudah dipahami oleh sahabat Sabrina Official nih kira-kira. Resepnya itu bagaimana agar pernikahan itu bisa langgeng nih, bagaimana nih? Ya betul. Kalau saya memakai prinsipnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ya segala sesuatu ya kita sandarkan kepada Rasul. Bagaimana cara Rasul berumah tangga, bagaimana cara Rasul sehari-hari baik itu berteman dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kita semua sandarkan kepada Rasul kan. Dan itu Rasul nggak mungkin salah insya Allah. Gitu. Enggak kan begini Kang ya. Kalau untuk 2 bulan pertama mungkin kemesraan itu masih ada ya, alamiah ya. Itu naluri manusia. Ya, cuman kan yang jadi masalah itu biasanya kalau sudah lewat jangka waktu 1 tahun, 2 tahun. Nah, bagaimana cara agar bisa kemesraan itu dan kunyunyut? Itu masih ada, bagaimana tuh Kang tuh? Iya betul. Ya betul tadi yang dikatakan bahwa memang naluri manusia itu ya. Itu ada yang namanya nafsu, begitu, ada yang namanya kasih sayang. Dan kalau namanya nafsu itu terukur dengan waktu. Kalau namanya nafsu, ya, tapi kalau kasih sayang itu tidak terukur ataupun unlimited lah, istilahnya unlimited, tidak ada batasan waktu. Nah, apa yang saya maksud nafsu dan apa yang saya maksud dengan kasih sayang? Kalau nafsu itu, beginilah contohnya. Mungkin dulu ketika kita menikah baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu ketika ningali istri teh melihat istri kita itu masih cantik, masih bodinya masih masih aduh segante kiai mah teh kitu geuningan sok lajang jadi hojong wih itu. Bahkan kan dulu mah kalau misalkan ya ketika masih pengantin baru mah ketika apa namanya jatuh atau misalkan kepleset atau gimana teh kan kepada istri teh maksudnya ugah begitu bangun maksudnya gitu ya dicadel-cadel saking kunaon saking kunyah gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga suka sedih gitunya ketika misalkan ada kakek-kakek dengan nenek-nenek gitunya sudah tidak mesra lagi, jatuh atau terpleset, udah sorangan gitu. Aduh, padahal Rasul tidak mencontohkan seperti itu. Iya. Makanya dalam konsep rumah tangga di Islam itu ada yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu? Ya. Sakinah itu? Iya, ada kasih sayang. Jadi inti yang paling utamanya itu adalah muaranya di kasih sayang. Gitu ya. Gitu. Jadi kenapa Rasulullah SAW itu tidak pernah terjadi ataupun kedengaran begitunya misalkan ada piring terbang atau ada misalkan cekcok dan lain sebagainya. Itu karena memang landasannya landasan kasih sayang. Itu terikat semuanya ada di situ. Muaranya begitu. Ayo ke film deui. Nah,
Jadi awalnya dari kasih sayang ya. Betul, betul. Nah, tapi kalau dilihat itu suka ada sebagian pasangan tuh yang istilah Sunda tuh apa terajet gitu. Awet aja ya. Jadi udah tanggung, dia mau gini salah gitu. Misalkan maju jurang, mundur jurang. Nah, apa yang mesti dilakuin? Ya, di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 174 bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang sah begitu ya antara seorang suami dan istri begitu untuk bertujuan untuk kebahagiaan, mencapai rumah tangga yang bahagia. Artinya kalau tidak bahagia berarti tidak tercapai tujuan itu. Begitu itu di dalam Undang-Undang 174. Ya, Gitu. berarti kalau dilihat dari sana basic atau pendidikan sebelumnya berarti pengaruh ya sama pernikahannya. Sangat pengaruh karena begini Tad. Jadi pernikahan itu ya dua insan yang berbeda. Ini berbeda baik itu latar belakang, keturunan, bahkan suku mungkin. Lalakinya Jawa misalkan, istrinya Sunda, itu kan udah berbeda suku begitu ya. Kemudian bisa juga misalkan pendidikan, istrinya misalkan SMA, suaminya misalkan SMP dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus latar belakang keluarga juga gitu ya. Pola asuh betul, orang tua itu disatukan Tad, disatukan menjadi satu. Ya ketika ada ketidaksamaan pandangan itu hal yang sangat wajar gitu, karena jangankan dengan orang yang tadinya beda begitu tadi ya, kadang-kadang dengan kakak adik pun, dengan misalkan keluarga dekat pun kan kadang-kadang kita suka ada beda pandangan begitu. Misalkan suami istri, si suami senangnya goreng ayam, si istri senangnya goreng belut misalkan gitu kan, itu sudah beda pandangan. Berarti lo aman tuh goreng pala-pala. Jadi juga ditetek ke dia. Nah ya. Buat yang ini nih mungkin ada yang sudah keterlanjuran ya, terlanjur sudah punya anak, sedangkan masalahnya itu sendiri dia belum bisa beradaptasi. Betul. Nah bagaimana nih kiat untuk orang yang kayak gitu? Betul. Jadi begini, kalau misalkan rumah tangga itu memang sudah sama sekali tidak ada celah ya, tidak ada pintu untuk berdamai atau pintu untuk mencapai kebahagiaan, maka Islam pun memberi solusi, yaitu dengan cara talak ya atau cerai begitu ya. Walaupun memang itu kan yang sesuatu yang sangat dibenci ya. Benar. Gitu, sangat dibenci. Ya, meureun kasar pun bisa maulah gitulah, pertahankan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang sudah tidak ada lagi pintu, tidak ada setitik pun tidak ada pintu untuk berdamai, untuk ke arah kebahagiaan gitu. Nah, maka dibolehkan untuk berpisah begitu. Cuma kadang mungkin masih ada celah ya. Ya kadang misalkan masalah itu berat, cuman mungkin saking beratnya jadi butuh dorongan orang lain, mungkin kayak gitu. Motivasi, ya. Betul. Ya, betul. Jadi Akang ini, pengresa ini menampung atau pintu terbuka untuk orang-orang seperti itu juga ya? Sangat terbuka, sangat terbuka. Karena kadang-kadang kan perlu bimbingan ya orang-orang ini. Iya, betul, dan itu harus dimotivasi gitu. Ada bahkan satu kasus ya, satu klien saya dari rumahnya itu dia itu sudah bulat gitu, pokoknya saya mau pisah gitu. Nah, ketika kita diobservasi permasalahannya di sini gitunya, ternyata tidak seserem yang dia pikirkan. Begitu sama saya dikupas permasalahannya apa, dari mana permasalahannya, dan ternyata permasalahannya sederhana dan alhamdulillah ketika sudah dikasih masukan, oh iya ya Pak ya, saya kasihan juga sama anak. Nah begitu saya bilang gitu. Iya, ada rumah dokter gitu. Tapi ada juga yang pengalaman cukup lucu ya. Jadi datang ke sini kebetulan dia dua-duanya kan, suami sama istri, sampai melemparkan HP di depan saya. Itu gimana tuh menghadapi orangnya itu? Jadi usir kurang. Sampai gini, Ibu, Bapak, mohon maaf kalau mau berantem tolong jangan di sini, saya bilang. Di sini bukan tempatnya berantem. Silahkan Bapak dan Ibu dinginkan dulu di rumah. Nanti kalau udah dingin baru ke sini lagi dua-duanya, saya bilang gitu.
Betul kan? Sampai membandingkan HP di depan muka saya itu begitu ya. Oh, jadi ya malum ya yang namanya sedang emosi begitu ya. Si suami panas, si istri panas, dan memang itu latar belakang masalahnya memang dipicunya dari HP itu. Gitu. Nah, pas begitu apa namanya, si ini nggak mau ngalah, si ini nggak mau ngalah, begitunya akhirnya dibanting HP sampai pecah. Anjir. Itu pengalaman yang sangat lucu. Nah, kira-kira nasihat dari Akang nih yang sudah malang melintang ngurusin masalah pernikahan yang kayak gini nih, buat yang masih pernikahan seumur jagung atau mungkin buat yang baru mau, kira-kira sebagai pedoman lah. Ya. Kira-kira langkah apa yang mesti dilakuin biar rumah tangga itu terjagalah kemesraan itu tadi, kasih sayang itu tadi. Iya, betul. Ya, baik. Saya kalau khutbah nikah ya, di beberapa acara kalau saya disuruh untuk khutbah nikah, itu yang pertama saya tanamkan kepada kedua pengantin ini, si pria dan wanita ini begitunya. Satu, niatkanlah pernikahan ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu dulu kuncinya. Nanti kudu ngaji dari wae bos. Kalau sudah diniatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu baru pondasinya sudah kuat. Datang lamun nguruskeun masalah nafsu mah gitunya, lamun tidak didasari helaku ibadah, atuh dah jangankan setahun 2 tahun gitunya, 3-4 bulan saja kita sudah ngagaleong tah. Ngagaleong bos. Ayeuna istri urang ayeuna asa panggeulisna ningali isuk pageto misalkan ke tempat kaborma atau ka mana misalkan, aya nu leuwih geulis. Nah, kontak kiai kontak itu normal. Itu kalau didasari dengan nafsu. Gitu. Itu gitu-gitu aja. Tapi kalau didasarinya dengan ibadah, dengan niat ingin beribadah kepada Allah, walau ada bagaimanapun, tetap karena kan pondasinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya suka menganalogikan begini, Tan. Jadi rumah tangga itu ibaratnya berlayar di tengah samudra. Begitu ya. Jadi ketika sedang berlayar di tengah samudra itu, di samudra itu kan tidak selamanya ombak tenang. Tidak juga selamanya ombak itu ganas. Pasang surut gitu, ya? Pasang surut. Ada angin kencang, mungkin ada badai gitu. Nah, tapi ada juga saat-saat yang memang membahagiakan. Angin sepoi-sepoi, kemudian kita bisa lihat batu karang yang indah. Begitu, kita juga bisa melihat rumput laut bergoyang-goyang gitu. Nah, jadi ya dalam kehidupan nyata pun begitu. Kita kadang-kadang dihadapkan dengan berbagai masalah, tapi kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan ataupun merasakan kebahagiaan begitu. Ketika sedang berbahagia, ya kita kan harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum gitu, wala in kafartum inna adzabil syadid. Ngaji lagi lompatnya teh kena ngawas deui. Aduh. Nah, begini Kiai ini. Begini kan. Ada juga kan yang kayak gini, mereka menikah, tapi keduanya bisa dikatakan anggang kabedug gitu, anggang kabedug jauhin atau apa? Iya. Nah, disuruh mengaji gitu juga kan susah mungkin basicnya. Jadi bab agamanya itu, religinya itu memang bisa dikatakan minim lah. Betul. Nah, sedangkan kalau dilihat dari tadi itu bos, biar bisa menjaga keawetan kemesraan itu salah satunya adalah dengan niat beribadah. Ini bagaimana nih? Dalam ilmu psikologis ya, itu sudah diakui secara secara ilmiah bahwa lingkungan itu menjadi faktor penentu yang paling besar. Jadi artinya gini, Tan. Walaupun orang itu misalkan anggang kebedug, tapi kalau di lingkungannya misalkan lingkungan jelema balalager, insya Allah cepat atau lambat begitu, sedikit demi sedikit insya Allah akan kebawakan. Tapi sebaliknya, Tan, jika ini orang ini bagur gitunya, bahkan mungkin ngerti agama, tapi di lingkungannya lingkungan tukang bobok, tukang tarok, mungkin saja bisa kebawa. Kalau tidak kuat-kuat ini ya, tidak kuat-kuat iman. Nah, berarti pertanyaan yang tadi adalah bagaimana caranya kalau ada orang yang anggang kebedug itu supaya mencari lingkungan yang betul-betul bisa membawa dia kepada hal-hal yang religius. Nah, gitu.
yang memang agama apa namanya dekat karena agama lah gitu, Ya. seperti itu. Muntang karo caket weh. Ya. Nah, Can itu. bisa muntang karo Gusti. Intinya begini berarti sahabat. Ini mah hanya gambaran saja. Hanya kalau misalkan masih banyak pertanyaan secara detail, secara rinci, bisa datang ke rumah Pak Kiai gini nih. Kiai muda. Lahir tahun berapa kan? Saya itu kelihatannya masih tua atau masih muda? Masih tua. Kalau saya kan udah berjenggot. Saya lahir 77. 77, saya 83 tuh kan. Aduh, kacau. Ini bagaimana itu? Pantesan aja mesra terus. Saya kelihatan muda terus. Beda dina ikhlas, kita beda dina rekening. Jadi intinya kalau bisa menjaga kalau mau bisa menjaga kemesraan itu hanya dengan niat beribadah. Betul. Karena kan kalau dilihat masih banyak tuh orang yang belum tahu apa definisi ibadah sebenarnya juga. Mereka masih belum. Iya betul. Ya itu tadi teh angga bedug. Iya. Tapi nggak ada persyaratan gimana kalau misalkan gitu ya. Misalkan orang yang mau konsul ke sini. Alhamdulillah kalau saya itu ya tidak pasang tarif lah. Ya artinya yang mau datang siapapun silahkan terbuka. Ya kalaupun ada misalkan yang apa namanya ya. Dalam bahasa tanda kutipnya salam tempel ya kita terima. Tapi kalau mau salam gebrong. Tapi kalaupun misalkan memang tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Gitu kan saya teringat dengan guru saya dulu waktu mondok ya Tad. Jadi katanya begini, kalau kita mau mengembangkan ilmu itu jadi diibaratkannya begini, niatkan untuk mencangkul, jangan niat ngalah belut. Tetapi ketika kita mencangkul dapat belut, ambil. Mantap. Kau mau yang nganteran? Parawan deh. Ulah diniatan ngalah belut. Lamun diniatan ngalah belut, maculna insya Allah mual bener. Gitu. Tapi kalau diniatan macul, menang belut, itulah rezeki kita. Begitu. Lamun macul menang belut. Aduh, asik banget, beda ngobrol yang berilmu banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Mantap. Jadi sebenarnya itu idealnya kalau mau menikah itu apakah memang harus sekolah harus tinggi dulu atau gimana atau enggak? Enggak juga. Enggak, dan itu enggak jadi jaminan. Enggak jadi jaminan. Gitu. Dan kebahagiaan itu milik semua orang. Jadi dianggap sulit enggak, dianggap gampang juga enggak ya? Ya, betul sekali. Karena yang namanya rumah tangga itu jangankan yang baru ya, yang udah lama pun terus belajar kan. Belajar terus gitu. Kayak tukang ngaput. Kayak penjahit lah. Penjahit kan selamanya belajar gitu. Ada pola yang baru, belajar lagi. Ada pola yang baru, belajar lagi. Begitu. Berarti kita selaku jadi konsultan ini. Berarti kan orangnya belajar kan itu. Belajar. Begitu. Ada sadar kehidup masa sekolah. Sekolah. Betul sekali. Mantap. Gitu. Jadi tergantung intinya tergantung tujuan kita juga ya. Betul sekali. Iya. Tujuan kita rumah tangga kita mau dibawa kemana? Haluan armada itu. Kan begini Tan. Ketika kita berlayar itu harus ditentukan haluan itu tujuan ya gitu. Dermaga mana yang mau kita tuju? Apakah dermaga sakinah mawadah warahmah atau dermaga neraka misalnya atau dermaga kehancuran gitu. Kalau kita tujuannya dermaga sakinah mawadah warahmah maka kita pasti akan fokus kepada titik itu. Gitu. Tapi kalau misalkan dermaganya dermaga yang ditujunya misalkan dermaga kecelakaan misalkan atau misalkan memang ketidakharmonisan maka titik itu pula yang akan dituju. Yang celakanya yang tidak punya haluan. Urang mah kumaha engke we salah itu. Harus engke kumaha. Begitu. Karena kan kebayang kan
Kalau kita sedang berada di tengah lautan, kita tidak punya tujuan. Ya orang reka mana? Mau ke utara, mau ke barat, mau ke timur, mau ke selatan. Sampai manten. Aku mah angin we, angin ke timur, angin ke barat, nggak bisa begitu. Begitu. Jadi kita harus titik mana yang akan kita tuju. Begitu. Adapun masalah ini kan banyak yang kayak kemarin ya. Kemarin ada masa pandemi itu kan tidak sedikit itu yang sampai cerai gitu ya. Betul. Dan saya pun termasuk mengikuti berita tersebut gitunya. Dan itu memang betul kan. Di beberapa daerah gitu, saya tidak akan sebutkan nama daerahnya, itu memang ada lonjakan. Lonjakan yang permintaan perceraian begitu ya. Dan yang paling menarik, yang paling menarik itu rata-rata cerainya cerai gugatan. Kan begini, cerai itu ada dua macam ya. Ada cerai talak, ada cerai gugat. Bukan berarti dari pihak perempuan gitu. Nah, ketika kita selidik demi selidik begitu ya, ini mah hanya mencari titik permasalahan ataupun sebab penyebabnya. Ternyata itu memang kemarin ketika pandemi itu banyak yang diantaranya si para suaminya itu dalam tanda kutip tidak mampu lagi untuk memberi nafkah. Begitu. Kalau yang kerja mungkin di PHK, kalau yang wira swasta mungkin teu payu dagangna, mungkin seperti itu. Akhirnya ya walaupun sebetulnya itu bukan jalan satu-satunya ya. Mungkin masih banyaklah jalan yang lain gitunya untuk mempertahankan rumah tangga itu. Tapi saya sendiri juga termasuk agak yang geli juga dan melihat, waduh, kenapa ya kok pandemi jadi ada semacam lonjakan begitu ya, angka perceraian. Terus juga ada kan yang kayak gini, yang paling disayangkan. Saya sempat nganter teman di Soreang sana, yang dilihat tuh yang mau daftar cerai itu ya istilahnya tuh dia itu udah nenek-nenek gitu. Kan kalau harek naon ya. Tapi kan mungkin nggak seperti itu mungkin. Betul, ya, kalau sakit hati. Nah, itu. Iya, banyak ketika saya bawa klien ya, kalau saya bawa klien baik itu ke PA Soreang atau PA Kabupaten Kota Bandung gitu. Memang ada kan yang usia puntennya dalam tanda kutip geus bau taneuh lah merenya mencek bahasa urang mah gitunya. Saya pernah mewawancara salah satu ibu-ibu ya di PA tersebut. Ya ngobrol tapi saya gali begitu informasinya. Ibu kunaon atuh ibu teh pantos sepuh. Punten ibu gaduh murah kali sabaraha? Abdi mah cek murah kali teh 8, incu terus 13. Terus atuh naon ayeuna ibu rek cerai? Jawabannya apa coba teh? Da si bapana cenah kabengbat cenah ku awewe lain. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kan gini logika saya bermain ya. Si ibunya geus kolot gitu, komo si bapana. Masa iya sih si bapak aki-aki gitunya beger deui lah cek asaranna mah gitu. Asa teu masuk akal cek saya gitu. Tapi itu ternyata memang ada dan itu terjadi gitu. Berarti itu akan timbul lagi masalah yang lain ya, kayak gono gini gitu ya. Iya, betul. Karena kan apalagi kalau yang udah belasan atau puluhan tahun menikah, maka itu tentu saja ya dari mulai menikah sampai dengan anggaplah gugatan cerai itu gitunya sudah ya mungkin sudah banyak harta yang terkumpul. Begitu, harta bersama itu. Itu definisi gono gini itu sederhananya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi itu Tetat, kalau sepengetahuan saya ya, gono gini itu kan sebetulnya bahasa Jawa ya. Nah, tapi kalau bahasa yang bakunya itu adalah harta bersama. Gitu. Nah, jadi harta yang didapatkan setelah menikah. Gitu. Jadi misalnya ketika pas sebelum menikah itu teu bogana naon lah misalkan gitunya, tidak ada rumah, tidak ada kendaraan dan lain sebagainya. Nah, pas begitu menikah, maka misalkan rezeki teh wah blok gitunya, sampai misalkan punya rumah banyak, punya kendaraan banyak, deposito banyak. Nah, itulah yang namanya harta bersama. Jadi harta yang didapatkan setelah menikah. Begitu. Harta bersama namanya. Termasuk rumah berarti ya? Iya, termasuk kalau rumah. Misalkan rumah itu adanya setelah menikah gitu. Betul. Tetapi kalau rumah itu atau si harta itu didapatkannya bawaan ketika sebelum menikah, maka itu mutlak.
si individu maksudnya. Begitu. Ya. Makanya kan harus saya itu suka wanti-wanti kepada apa namanya ya calon pengantin ketika saya memberikan khutbah nikah. Itu harus hati-hati, terutama kalau yang istrinya itu menghasilkan. Maksud menghasilkan apakah dengan bekerja atau misalkan dia punya usaha begitu kan. Cara mendapatkan uang itu bukan berarti harus bekerja saja gitunya. Misalkan punya bisnis atau apa. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan begitu. Karena kan kalau istri mah tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Begitu. Jadi harus hati-hati gitu. Dan si suami tidak boleh menggugat gitunya ketika misalkan si istri dia kerja gajinya misalkan 50 juta per bulan, 5 tahun misalkan kebeli mobil mewah, kemudian si suaminya misalkan mobil orang nggak bisa. Begitu. Karena itu mah keringat istri gitunya. Nah, kalaupun mau ya dengan caranya bukan cara seperti itu, tapi dengan cara yang ma'ruf, artinya kekeluargaan gitu. Termasuk misalkan kalau ada harta yang bawaan tadi begitu ya. Kalau misalkan itu antarodin tidak masalah gitu. Anggap contoh kecilnya beginilah. Ada suami istrinya. Si suami istri itu misalkan karena satu dan lain hal si suaminya anggaplah di PHK dalam arti tidak menghasilkan. Kemudian wakola. Oh iya siap. Kemudian si suaminya diam di rumah dan si istrinya bekerja sehingga seluruh kebutuhan hidupnya itu misalnya ditopang oleh istri. Bolehkah misalkan si suami itu memakan? Nah, itu selama antarodin boleh. Begitunya. Cek si istri teh meureun kilah mun bahasa urang nama. Mangga teh teuing. Da abdi teh istri gitu. Mangga ieu artos sok gunakeun kanggo kebutuhan urang gitu. Ai teh era. Aduh. Tapi da dijamin hese bener ya. Hese. Aduh, boro-boro anu ieu. Kampung-kampung putra kiai, istri ustad ge pan sok rada manyun. Tah eta. Aduh. Antik masalah nikah itu pantas aja bahwa nikah itu urusan yang bisa dikatakan semua orang juga harus belajar terus. Betul sekali. Jadi kalau diambil simpelnya nih, buat kan untuk yang sekarang itu kadang-kadang pendidikan belum, kadang masih SMP, kadang married by accident. Itu kira-kira ada apa ya? Setahu Akang nih, Akang kan di KUA lama nih. Apakah ada terobosankah dari KUA buat setidaknya lah meminimalisir angka perceraian itu gitu misalkan? Ada kan program? Kan di kantor usaha itu ada yang namanya BINWIN ya. BINWIN itu bimbingan perkawinan. Jadi sebelum ke hari hanya menikah itu kita bimbing dulu, gitu. Jadi dibimbing itu maksudnya diberikan pembekalan, diberikan pembekalan bahwa lamun aya masalah, ulah ujug-ujug minta cerai, lamun aya paket rok, udah ujug-ujug cerai, jangan begitunya. Sok cari heula solusi sekemampuan sekuat tenaga. Nah, baru ketika solusi itu tidak ada satu celah pun, tidak ada satu titik pun, nah itu baru begitu. Tapi kalau masih banyak jalan untuk berdamai, masih banyak jalan untuk ada apa namanya solusi, wah itu harus itu dulu, harus dipertahankan dulu. Begitu, jangan petik-petik cerai, wah bahaya tuh. Sisi lain bahaya, sisi lain nyatoh ya. Konsultan mah ya pasien. Aduh subhanallah. Sisi lain banyak janda dan duda. Jadi ternyata asik banget nih ngobrol aja berilmu mana. Nah, kita lihat di sini nih ada daftar. Ternyata setahun ke depan udah penuh nih ya. Alhamdulillah baru ada 11 mesin. Subhanallah. Jadi di sini serba bisa. Kalau yang mau ngebutuhin buat ceramah,
pernikahan atau hitanan atau mau konsul Ya, bisa menghubungi ke sini ya. insya Allah. Atau mau sengaja ke sini mau ngobrol-ngobrol, ngajinya sambil ngopi, silakan. Silahkan, Pintu terbuka. tangan terbuka. Ya kayaknya untuk sesi sekarang dicukupkan sekian dulu ya Kang. Ya, Ya, insya Allah lain waktu kita sambung lagi. siap, siap. Nah, saya minta keikhlasannya Mhm. sama Pak Ngersa untuk kepada rekan-rekannya, relasinya untuk mendukung channel ini Sabrehna Official. Ya, baik. Oke, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sini kita sudah ada channel yang insya Allah ini inspiratif sekali dan sangat bagus sekali. Namanya Sabrehna Official. Sabrehna. Sabrehna Official. Nah, jangan lupa karena ini pembicara yang hebat-hebat. Nanti juga selain saya ada pembicara-pembicara yang lain. Kemudian kontennya juga keren-keren begitu ya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment di channel YouTube Sabrehna Official. Oke, jangan sampai lupa dan bunyikan loncengnya. Oke. Atur nuhun, Kang. Sami-sami. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.